ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا بكرمك علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwan sekalian rahimakumullah, dalam ilmu fiqih atau mungkin bisa masuk ke dalam manhaj dan usul fiqih, yaitu ada istilah atau term namanya fiqhul awlawiyat. Fiqhul awlawiyat yaitu memahami hal-hal yang priority. Ya, memahami hal-hal yang prioritas. Mana yang lebih layak diprioritaskan dibandingkan lainnya. Ini namanya fiqhul awlawiyat. Jadi awlawi itu lebih unggul, prioritas. Ya, dalam bab-bab fiqih itu juga ada muqaranah dan perbandingan antara satu hal dengan lainnya dari segi mana yang lebih bermaslahat dan mana yang lebih bermadarat, atau mana yang merupakan maslahat dan mana yang merupakan madarat. Semua itu ada pertimbangannya dan disebut sebagai al-awlawiyat, hal-hal yang prioritas. Dalam masalah taharah, ya, atau dalam keumuman ilmu fiqih. Kenapa para ulama mereka mendahulukan kitab taharah? Ya, kalau antum buka kitab-kitab fiqih, mesti umumnya dimulai dengan kitab taharah. Kemudian apa? Salat. Kemudian apa? Zakat. Ya, zakat dengan segala rincian masuk ke dalamnya nanti sedekah. Kemudian setelah itu ada puasa dengan segala rinciannya. Kemudian haji. Itu masuknya ke dalam kelompok fiqhul ibadah. Fiqih ibadah. Nah, setelah fiqih ibadah nih, sebagian ulama ada yang memilih fiqih muamalat, ada yang memilih ahwal syakhsiyah. Ya, ahwal syakhsiyah itu keadaan-keadaan manusia, yang maksudnya di sini adalah fiqih keluarga, fiqhul usrah, nikah, perceraian, talak, ya, ila, zihar, dan seterusnya dari hukum-hukum berkaitan dengan keluarga, warisan, ya. Dan pada biasanya endingnya itu berkaitan dengan fiqhul jinayat, ya, atau boleh dikatakan juga fiqhul jihad. Jihad atau jinayat beda, emang jihad dengan jinayat beda tentu. Jihad, jinayat itu hukum apa? Pidana dan semisalnya. Ya, jadi 4 itu tuh. Paling pertama selalu fikih ibadah dimanapun kitab fikih ibadah terlebih dahulu. Namun setelah fikih ibadah ada yang berbeda, ada yang mendahulukan fikih muamalah, ada yang mendahulukan fikih nikah. Namun umumnya hampir sepakat endingnya itu berkaitan dengan qada, yaitu fikih berkaitan dengan qada. Apa qada Indonesianya? Peradilan, apa, jinayat, pidana, dan seterusnya. Di sini ada sirnya, ya ikhwan sekalian. Ada rahasianya. Kenapa begitu para ulama menyusun seperti itu? Karena
ubudiyah kepada Allah itu termasuk aulawiyat dari segi kehidupan. Sebelum lainnya, sebelum selain dari ibadah. Ubudiyah itu ibadah. Maka didahulukan fikih ibadah. Enggak ada ulama mendahulukan fikih nikah, panjang fikih nikah, kemudian baru fikih ibadah. Enggak. Fikih ibadah dulu, aulawiyat. Dan sebagian ulama nih, kalau misalnya ulama ini mempertimbangkan nikah dulu baru berjuang, dagang, maka mendahulukan fikih nikah setelah fikih haji. Gitu biasanya. Haji, ya, haji kan yang paling akhir itu dari fikih ibadah. Fikih haji dengan segala rinciannya, masuk pula ke dalamnya umrah, masuk pula ke dalamnya dzabaih, yaitu apa? Sembelihan. Itu masuk ke dalam fikih haji. Ya. Nah, kemudian setelahnya baru ada yang mengulang fikih nikah dulu. Jadi setelah haji nikah. Itu sirnya. Setelah jadi Pak Haji antum nikah. Tapi kita kan nggak berkemampuan untuk itu. Haji belum, nikah 2 kali. Nah ini. Fatul, nggak apa-apa. Itu pilihan. Fikih, antum kenapa pas anda bilang fikih haji dulu, nikah 2 kali langsung nengok ke beliau, kenapa? Ada apa? Ada rahasia begitu? Hah? Nah, fikih nikah, ya. Berarti ulama ini mengunggulkan apa biasanya? Nikah dulu, habis nikah rezeki lancar, gitu maksudnya. Tapi sebagian ulama nggak gitu, nggak, habis fikih haji, fikih ibadah umumnya komplit, baru fiqhul buyur atau muamalat maliyah. Dagang, fikih tentang dagang dan segala rinciannya. Baru habis itu mereka menuju ke ahwal syakhsiyah seperti nikah, talak, warisan dan semisalnya. Di sini ada isir dalam masalah aulawiyat. Mana yang lebih prioritas, itu yang lebih diawalkan. Dan dari setiap rincian-rincian dari fikih-fikih itu juga ada fikih aulawiyatnya. Contoh kenapa fikih toharoh didahulukan pembahasannya daripada fikih salat. Karena Nabi SAW mengatakan miftahus salati at-tuhur. Kuncinya salat adalah bersuci, toharoh. Nah, kalau misalnya antum mau buka pintu yang terkunci, yang tak bisa dibuka kecuali dengan kunci, mana yang lebih antum dahulukan? Merogoh kunci atau membuka tuas ininya? Tentu merogoh kunci dulu. Maka taharah didahulukan. Ini aulawiyat namanya. Begitu. Ya. Juga dalam masalah zakat, sedekah, nafkah, nafkah keluarga, itu ada aulawiyat. Kata Nabi SAW, wabda biman ta'ul. Mulailah terhadap orang yang engkau ta'ul, ala ya'ulu, keluarga atau kepada engkau tanggung. Yang engkau tanggung di sini paling priority adalah siapa? Yang kita tanggung itu ada prioritasnya. Paling unggul istri. Ya. Kedua yang terunggul anak. Ketiga yang terunggul khadim atau khadimah atau orang-orang yang kita sewakan. Ya, masuk ke dalamnya ima atau hamba, budak, rokobah dan semisalnya. Ini semua menta'ul, orang yang memang sudah menjadi tanggungan kita. Tanggungan nafkah. Baru setelah itu termasuk dalamnya mungkin orang tua, tapi orang tua yang berikutnya karena ada fikih tertentu. Nah, di sini yang paling aulawiyat, kadang-kadang pria itu tidak ngerti mana yang lebih aulawiyat ketika terjadi bentrok mau ngasih istri atau orang tua. Ya. Betul nggak? Wahai para pria, ya. Mana yang lebih sahih? Ketika bentrok nih, bukan semua bisa dikompromikan dua-duanya, alhamdulillah. Enggak, nih kasusnya bentrok. Ya, bentrok dalam artian istri butuh, istri anak butuh, dan juga ibu juga butuh. Ya. Yang kadang-kadang sebagian suami, sebagian ikhwan itu salah dalam masalah ini. Salah sikap. Karena tidak mengerti apa? Fiqih aulawiyat dalam bab ini. Mau tahu nggak jawabannya apa, ikhwan? Nggak mau tahu? Ya udah. Anak minum aja.
Udahan aja kalau gitu. Bismillah. Dalam hadis Nabi SAW, kita sebelum masuk ke dalam kitab ya, ini muqaddimah aja, muqaddimah sampai azan isya insyaallah ya. Atau ana jawab dulu jawabannya, yaitu lebih didahulukan apa? Istri dan anak, terutama istri, dibandingkan orang tua ketika bentrok. Ya, bagaimana tasawurul masalahnya gimana? Gambaran masalahnya adalah antum hanya punya uang misal aja 100.000. Dan ini untuk kelangsungan hidup rumah tangga antum. Ya kan? Buat makan ini itu. 100.000 ya udah. Itu udah CPR banget gitu. Kemudian ibu antum nelpon. Tong, gue butuh nih gitu kata ibu. Ayo ibu lagi butuh nih. Kok gua sih ibu ngomongin gua. Ibu butuh nih, tolong dong pinjem uang 100.000. Minta 100.000. Atau bapaknya juga ngomong gitu. Bapak minta uang 100.000 lagi butuh banget. Ya. Dan antum nggak bisa merobek dua uang itu, nggak bisa. Antum nggak bisa. Mana di sini fikihnya gimana? Fikihnya bermain di sini. Mana yang lebih diunggulkan? Istri. Kemudian dilabeli sama keluarga antum apa? Dasar anak durhaka. Gitu. Padahal antum pakai ilmu. Bagaimana ilmunya? Kata Nabi SAW, wabda biman ta'ul. Mulailah nafkah itu dari yang engkau ayomi. Engkau apa? Ailahkan. Engkau pertanggungjawabkan, yaitu pertama istri, kemudian anak, dan kalau ada pembantu atau khadim, pegawai termasuk. Karena di balik istri, anak dan pegawai itu semua ada mitsaq, ada perjanjian yang sifatnya ikhtiari, yaitu antumlah yang memilih untuk membackup rezeki mereka, gitu loh. Faham gak ikhwan di sini? Adapun antum sebagai anaknya ibu antum, itu pilihan atau darurat. Maksudnya darurat di sini, ya udah, ya emang udah dicetak begitu dari Allah Ta'ala yang cetak gitu. Paham gak maksudnya? Gini, antum jadi anak ibu antum itu pilihan atau gak ada pilihan? Gak, dulu pas di rahim gimana antum? Hah? Ada opsi nggak? Iya atau tidak? Gitu. Ya mau nggak mau keluar sebagai anak. Tapi ini antum nikah sama istri antum, itu pilihan antum atau terpaksa antum? Dipaksa harus, nggak bisa nggak. Pilihan kan? Pilihan. Jadi konsekuensinya bebannya di antum. Ya, begitu. Itu diantara alasan. Kedua, di hadis Nabi lainnya, Nabi SAW mengusulkan infak terhadap zaujah. Kemudian anak, kemudian khadim atau khadimah, kemudian walidain. Paling awalnya adalah infak terhadap dirimu dulu. Itu paling pertama. Kemudian siapa? Rasulullah, kemudian istri. Kemudian siapa? Rasulullah, kemudian anak. Kemudian siapa? Rasulullah, pembantu. Kemudian siapa? Rasulullah, kedua orang tuamu. Posisinya paling akhir itu. Itu di antara alasan dalil ya. Ya, kemudian yang ketiga, di antara petunjuk ketiga yang menunjukkan bahwa istri itu paling unggul dari segi nafkah, aulawiyat dari segi nafkah. Ini sebelum kita masuk ke bab ini ya. Yaitu istri wajib dinafkahi tanpa syarat kewajibannya. Selama dia istri antum, wajib untuk menafkahi. Walaupun dia kaya dan antum miskin. Iya. Tetap antum wajib menafkahi istri. Iya. Kecuali kalau istri itu ridha untuk tidak dinafkahi ya, mungkin ya. Tapi pada dasarnya tetap wajib. Ya. Dan antum mampu atau tidak, antum harus mampu, semampu antum. Itu untuk istri, ya. Tapi untuk orang tua,
kita tidak diwajibkan untuk menafkahi orang tua kecuali dengan 2 syarat sehingga menjadi wajib. Pertama, orang tua tersebut butuh. Kedua, antum memiliki kelebihan harta, baru menjadi wajib. Adapun kalau antum kaya sekali dan orang tua antum nggak butuh, wajib nggak menafkahi orang tua? Tidak. Dan sebaliknya, kalau misalnya orang tua butuh dan antum miskin, wajib nggak antum menafkahi? Nggak wajib. Berarti itu. Jadi tadi apa? Menafkahi istri wajib tanpa syarat. Menafkahi orang tua wajib dengan 2 syarat itu. Berarti lebih unggul mana? Istri. Ini bukan masalah durhaka sama orang tua, bukan. Walaupun mereka kemudian berdalih dengan dalil lain. Gimana dengan dalil 3 orang yang terpenjara dalam gua? Salah satu amalan yang ditawasulkan di situ apa? Bakti sama orang tua, anak dan istrinya nangis, laparan, anaknya nangis kan? Tapi susu itu tetap dipertahankan padahal orang tuanya masih tidur. Gimana ikhwan? Paham gak di sini? Kerasanya di mana di hadis ini? Kerasanya dahulukan orang tua ketika ada ketertabrakan nafkah. Ya gak? Betul gak? Iya. Rata-rata sumber istinbat dari itu, kita wajib dahulukan orang tua dibandingkan istri dari segi nafkah. Apakah hadis tersebut batil? Tidak. Hadis tersebut sahih, maknanya sahih, benar. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, pertama, itu terjadi kapan? Di syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Itu kan ya? Jadi syariat lampau, amalan soleh di masa syariat lampau, oke? Itu yang pertama. Kedua, itu hikayat cerita dari Nabi SAW, bukan perintah dari Nabi untuk melakukan itu, ya enggak? Bukan perintah dari Nabi. Nabi enggak memerintahkan itu, hanya menghikayatkan amalan soleh orang tersebut. Dan yang ketiga, ketika kita tahu itu hanya cerita dari Nabi SAW, sementara ada perkataan Nabi lain yang memerintahkan kita untuk mendahulukan istri dalam segi nafkah, maka di sini ada namanya sunnah qauliyah versus sunnah bukan sunnah qauliyah, ini malah sunnah qauliyah dengan syariat sebelum kita. Mana yang lebih diunggulkan? Sunnah perkataan Nabi SAW, yaitu ibda biman ta'ul, mulailah dari orang yang kamu tanggung. Iya, begitu. Ya, mulailah dari istri. Maka aulawiyat dalam nafkah adalah istri, dan aulawiyat dari segi ihsan adalah ibu atau orang tua. Ini ya kaidahnya. Yang prioritas dari segi nafkah adalah istri. Prioritas dari segi bakti adalah orang tua, itu gitu. Atau mereka pakai dalil anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Wah, sok. Ayo loh, gimana jawabnya? Antum punya mobil, terus bapak antum pakai mobil antum tiap hari. Antum kerja akhirnya pakai Gojek. Gimana ya kawan? Ini yang harus dipahami juga. Ya, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik bapakmu. Berarti abi antum boleh datang ke rumah, ujuk-ujuk datang ke rumah, kemudian ngambil harta milik antum, apapun itu. Punya nomor rekening? Ada nomor rekening? BNI atau apa? Kalau antum belanja mana nggak ada cas itu kok, BNI, sama-sama BNI soalnya. Nanya doang, ya. Nama antum siapa? Syekh? Haris apa namanya? Haris apa? Oke, belum pernah ada di daftar belanjaan kayaknya. Nah, misalnya orang tua antum minta, bapak antum minta, nak, duit. Waduh be, jangan be. Cuma ada 2 juta. Wah, enggak. Jangan be, ini buat kebutuhan sehari-hari. Langsung bapak antum bilang, kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Kamu kok ngaji sunnah tapi malah enggak ngikutin sunnah. Ayo sok. Nah, gimana ya? Mati kutu antum. Ya pakai dalil bapak antum. Antum pakai apa?
Di sinilah perlu, jangan hanya berdalil tapi pahamilah. Para ulama berselisih pendapat mengenai batasan ini. Apakah secara mutlak 100% semua harta anak itu udah milik bapaknya kelas? Atau gimana? Ya. Maka kita ambil pendapat ulama Hanbali, mazhab Hanbali dalam masalah ini. Seorang ayah atau bapak berhak untuk mengkonsumsi atau memanfaatkan harta anaknya dengan 3 syarat. Ya, dengan 3 syarat. 1, harta tersebut bukan kebutuhan harian. Bukan kebutuhan harian atau kebutuhan yang memang biasa dibutuhkan oleh anak. Contoh apa tadi, ikhwan? Kendaraan yang biasa dipakai buat kerja anak. Itu nggak boleh dimiliki oleh bokapnya, ya, bapaknya. Jangan karena mentang-mentang saya bapakmu, saya pakai aja motormu. Jangan pak buat kerja, neraka loh, durhaka. Nah, nggak bisa gitu. Itu hajat harian atau kebutuhan mungkin sekunder yang memang sangat dibutuhkan sama anak. Maka nggak boleh dimiliki atau diambil tanpa izin terhadap anak, nggak boleh. Itu yang pertama ya. Kedua yang lebih berat lagi, jika itu adalah hal yang darurat buat anak. Jika itu hal yang darurat buat anak. Contohnya apa? Rumah, ikhwan. Rumah ini bukan kebutuhan biasa, dia darurat. Orang kok nggak punya rumah gembel kan? Maksudnya, misalnya anak ini punya rumah, alhamdulillah, udah beli rumah, alhamdulillah. Tiba-tiba diambil alih oleh bapaknya, nggak bisa, karena rumah ini kebutuhan darurat. Kebutuhan darurat. Termasuk lainnya, harta lainnya. Bapaknya -3 kacamatanya, anaknya -3. Kacamata bapaknya pecah. Lalu terus bapaknya ngambil kacamata anaknya. Udah ngalah sama bapak. Semua hartamu milik bapak, termasuk kacamata ini. Dah, ini buat bapak ya. Nggak boleh karena ini darurat. Karena anaknya itu gimana dia bisa ngelihat pas pergi kemana-mana. Jadi nggak bisa. Yang kebutuhan primer maupun sekunder ataupun kebutuhan darurat nggak bisa diganggu gugat oleh orang tua. Yang ketiga, dengan syarat yang ketiga, syarat pertama, selama itu bukan kebutuhan keseharian atau semisalnya, ya, kebutuhan yang sangat yang biasa dibutuhkan. Kedua, bukan sesuatu yang darurat bagi anak. Yang ketiga, harta tersebut tidak untuk diberikan ke saudaranya anak. Yang ketiga, harta tersebut tidak untuk diberikan ke saudara atau anak lain gitu ya. Ke saudaranya anak atau anak lain. Karena itu akan menimbulkan satu, kecemburuan sosial, ya, kecemburuan sosial, dan kedua, ketidakadilan dalam bermuamalah dengan anak-anak. Ya, kecemburuan sosial dan ketidakadilan, dan itu semua zalim. Nah, sekarang kalau misalnya antum punya baju ada 30 piece, ya, 30 pieces, ya. Baju koko 10, baju kemeja 10, kaos 10. Terus bapak antum minta, nak, bajumu bagus-bagus, mintalah 2 setel. 2 setel, ya. Taib. Terus bapak yang ngambil sendiri baju antum. Blek diambil, dibawa ke rumah. Boleh nggak, ikhwan? Boleh? Boleh, karena tidak, kriteria 3 ini terpenuhi nggak? Bukan harta yang dipakai sehari-hari banget gitu kan? Kan baju bisa dipilih banyak ya. Dan ini banyak bajunya dia. Kedua, bukan darurat, karena bisa milih yang lain baju itu. Dan yang ketiga apa? Baju tersebut kan diambil sama bapak bukan untuk diberikan ke bukan orang lain, bukan ke anak lainnya, saudaranya. Kok tetangga lain nggak apa-apa dia kasih ke tetangga lain. Ya begitu. Ya, ini namanya prioritas. Ya, kembali ke masalah ini ya. Prioritas kita sekarang dalam menuntut ilmu. Belum azan Isya nih, berarti mukadimahnya belum selesai. Prioritas dalam menuntut ilmu, teman-teman. Tidaklah diragukan lagi bahwa
Bersemangat di dalam menuntut ilmu itu adalah sebuah perkara yang sangat diharapkan. Namun bisa jadi semangat ini tertimpa kelesuan dan ketidaksempurnaan. Bahkan semangat tersebut pun dapat juga hilang. Yaitu kenapa? Yaitu gimana? Tatkala sang penuntut ilmu meniti di jalan yang bukan jalan yang benar, dengan manhaj yang salah. Manhaj yang dimaksud manhaj menuntut ilmu yang tidak sesuai kapasitas dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun apabila sang penuntut ilmu itu telah mengetahui jalan yang benar, maka ia pun akan tahu bagaimana cara meniti jalan tersebut hingga dia pun akan menuai hasil yang banyak. Terkadang sebagian para penuntut ilmu mereka salah dalam mengambil jalan, sehingga mereka membebani dirinya dengan beban yang tidak seharusnya. Contoh, anak kalau ingat Syekhul Islam ini, anak teringat Al-Quran. Ya Masya Allah. Kalau nunjuk-nunjuk beliau, langsung teringat sama Al-Quran. Nah, misal dalam menghafal Al-Quran, seorang menghafal Al-Quran itu sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya dia baru belajar Iqra, kemudian pengen atau dia mau saya mau menghafalkan juz 1 dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah awal-awal. Ya, juz 1, targetnya sebulan. Fadhal. Bagaimana caranya untuk menghafal? Cara menghafalnya Anda mengikuti bacaan Syekh berulang-ulang di setiap ayat. Mungkin sambil lihat Al-Quran untuk fadhal. Ahsan, bagus. Tetapi kemudian Syekh siapa, qari siapa yang antum dengar untuk diulang-ulang? Ana sukanya Syekh Suraim, Saud Asy-Syuraim, tahu nggak? Masa nggak tahu? Syekh Saud Asy-Syuraim, tahu nggak? Nazril Irham tahu nggak? Ariel Peter Pan tahu? Iya, ini parah. Ya antum tahu saya ini yang mbah-mbah yang lain ini gimana? Syekh Saud Asy-Syuraim ya partnernya Syekh Abdurrahman As-Sudais lah, yang masyhur lah ya, imam di Makkah ya. Syekh Saud Asy-Syuraim. Kan bacaan beliau agak cepat ya. Memang bukan enggak sampai derajat hadr memang, tetapi cukup cepat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Al-Fatihah mungkin kita bisa ngikutin. Tapi kalau orang baru belajar Iqra selesai, kemudian dia mengikuti qiraah beliau, belepotan makhrajnya. Bukan Syekh Suraimnya, bukan, beliaunya ini yang ikutin, dan beliau pengen hafal Al-Baqarah dengan mentikrar atau mengulangi bacaannya Syekh Suraim, mengikuti bacaannya Syekh Suraim. Nggak bisa. Wong dia mengikuti bacaannya Al-Husari saja sudah gelegepan, yang agak lamban gitu. Misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi gitu misalnya. Itu pun dia masih ada beberapa kesalahan. Itu yang agak lamban ya, bisa mentahqiq gitu loh. Tapi bagaimana dengan bacaan cepat? Dia gimana mau ngafalin? Ini namanya membebani sesuatu yang tidak dia kuat untuk terbebani dengannya. Dan orang yang membebani diri dengan tidak sesuai kapasitasnya itu akan berhenti, belum di tengah jalan, belum lama dia akan berhenti. Iya, belum lama dia akan berhenti, nggak kuat dia. Nah, dan diantaranya lagi ada yang diantara lagi yang berupaya untuk menuai hasil besar, namun dalam waktu yang sangat singkat. Ada yang pengennya kayak gitu. Ada yang pengennya kayak gitu. Maka orang yang memiliki keinginan semacam ini, boleh jadi jika keinginannya tidak terwujud seperti yang ia targetkan, niscaya akan mengakibatkan dampak yang terbalik dalam perjalanan menuntut ilmu. Intikasah. Dia udah targetin, saya pokoknya ngafalin 1 juz 2 minggu. Fadhol kalau antum bisa. Tapi kemudian ternyata antum bukan siapa-siapa dan tidak terlatih dengan itu. Jangankan 1 juz 2 minggu, 1 halaman, 1 kebetan apa? 1 kebetan tuh 1 lembar. 1 lembar deh, 2 halaman. 2 minggu. Bisa nggak?
ternyata itu juga ngadat. Iya. Gimana gitu ya, susah. Jadi kapasitasnya bro. Nah dia udah targetkan itu tuh, sampai dia tulis, dia minta sama berdoa, betul berdoa bagus. Tapi mbok ya melihat dirinya juga. Jangan terlalu muluk-muluk. Mulailah dari yang lebih penting atau yang lebih mudah buat dia. Mentargetkan misalnya dia melihat, wah saya punya guru, ustadz. Dia kalau misalnya baca itu sehari bisa 300 halaman. Anak pengen kayak beliau. Langsung mulai antum start hari Senin ini atau hari Selasa besok. Pokoknya 300 halaman per hari. Enggak lah, 200 halaman per hari. Baca dia. Habis soal subuh, baca sambil rebahan di kasur. Itu udah kiamat sughra itu. Iya. Bentar lagi tidur itu. Iya. Hatta kalau dia nggak terbiasa membaca, langsung kemudian dengan ngegas sampai 200 halaman per hari. Kalau dia bisa satu hari 200 halaman, kalau dia bisa ya, besok nggak bakal 200 halaman. Iya. Karena membaca itu bukan main game, ya kawan. Iya, main game itu adiktif. Membaca itu tidak adiktif kecuali orang yang sudah addicted sebelumnya. Gak ada orang yang di awal membaca mulai suka baca buku itu langsung bukan mulai suka. Dia baru mulai baca buku, mau baca buku langsung betul-betul tercandukan dengan buku. Kecuali mungkin buku novel ya. Novel yang lagi hits. Misalnya apa? KCB misalnya. Iya. Kajian Sunnah Bekasi ya. Kajian Sunnah Bekasi KSB. Ya. Ketika Cinta Bertasbih, lagi hits nih. Ya. Baca sampai khatam. Atau baca komik. Detektif Conan misalnya. Iya. Dia paling suka, paling favoritnya Profesor Agatha. Wah, kalau lihat Profesor Agatha tuh kayak ngeliat bapaknya terus sayang banget misalnya. Komik Doraemon yang adventure ya, dia khatamin itu. Bahkan 2 hari 2 kali khatam untuk satu kitab. Bisa nggak itu? Bisa. Lupus. Nah, siapa ya sok dulu yang pakai main baca Lupus cerita-cerita boim-boim itu ya, lupa nah. Itu bisa itu khatam dalam sehari saking penasarannya. Yang suka horor, Ghostbumps. Ya enggak? Mansur S minimal lah ya. Ya. Dikhatamin. Ada enggak yang baca kitab misalnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Segini, bro. Antum ngelihatnya aja mungkin lebih memilih pingsan daripada baca. Ahsan anak pingsan. Pingsan gak ada beban, baca bingung. Itu kalau kitab ilmiah berat, nggak bisa antum langsung berat. Ilmu itu, kalaupun antum maksimal, kata para ulama, al-ilmu apa ya? Ana lupa bahasa Arabnya. Al-ilmu, ilmu itu kalau antum usahakan sepenuhnya, antum hanya akan mendapatkan separuhnya. Kalau antum usahakan separuhnya, antum hanya akan mendapatkan seperempatnya. Atau kalau antum hanya seperempat dari energi antum buat ilmu, antum nggak dapat apa-apa. Ya, itu yang seperti itu ya. Nah, tapi dengan motivasi seperti ilmu, ayo kita totalitas ilmu. Dengan totalitasnya kita dalam menuntut ilmu, tidak serta-merta melazimkan atau mengharuskan kita harus membaca sebegitu beratnya di luar kapasitas kita. Karena itu sama dengan apa? Sama dengan apa ya? Euforia yang akan mengembalikan kita ke masa-masa biasa lagi. Bahkan mungkin bisa trauma gara-gara itu. Iya. Sekarang kalau misalnya orang ke rumah sakit, dia biasa ke klinik, harganya paling berapa gitu kan?
tiba-tiba dia di klinik, dia harus dirujuk ke rumah sakit yang yang eksekutif ya. Dirawat inap pula. Kamar kelas 3 berapa? 300.000 Pak. Masya Allah. Mohon maaf Pak, kamar kelas 3 lagi penuh. Waduh. Kelas 2 550.000 Pak. Allah musta'an. Dan itu available-nya juga nggak ada Pak, udah penuh. Ya udah kelas 1. Sebentar Pak, saya cek dulu. Tapi yakin Bapak berani dengar harganya. Bismillah deh gitu. 1.050.000 Pak. La haula wala quwwata illa billah. Udah ada dokter, saya sakit aja terus deh. Kaget. Kenapa? Karena dia apa? Ditempatkan bukan di kelasnya. Kelasnya dia kelas klinik. Kita pun berusaha pakai BPJS, udah klinik BPJS-an lagi, nggak diterima. Berusaha yang paling minimalis. Nah, kalau orang biasanya dia itu minimalis untuk ilmu, kemudian tiba-tiba ditargetkan kenceng-kencengan, nggak bakal dapat apa-apa. Begitu ya, ikhwan. Azan atau muqaddimah? Azan nih, kita azan dulu. Fadhal. Baik, kita lanjutkan ya, ikhwan. Karenanya pada pendahulu kita telah meletakkan rambu-rambu di awal perjalanan menuntut ilmu. Barang siapa mengikuti rambu-rambu tersebut, maka dia akan beruntung. Adapun orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka seringkali dia tidak akan mendapatkannya. Oke, kajian kitab kita ini, Kiat dalam Menuntut Ilmu, nggak habis-habis, ikhwan. Karena hanya membahas 2 halaman, kadang 1,5 halaman. Karena memang ada menginginkan agar tidak dalam satu pertemuan tidak menjamak berbagai maudu'at atau tema. Ya, satu dirasat atau satu liqa, satu meeting, satu model tema gitu aja. Tema kita sekarang prioritas dalam menuntut ilmu. Pekan depan masih itu prioritas dalam menuntut ilmu. Sebenarnya bisa kita kalau cuma baca doang panjang, ini prioritas dalam menuntut ilmu pun ini ada sampai sekitar 8 halaman. Dan kita baru membaca belum sampai 1 halamannya. Ya, ini bukan pengen memperpanjang durasi atau begini, bukan. Tetapi untuk semakin sering kita berulang diperingatkan akan hal ini, itu semakin terpatri di kolbu. Ya, jadi tidak masalah dengan mungkin kesannya tidak tergesa-gesa, insya Allah. Ya, yang kadang-kadang sejujurnya Anda mendapatkan banyak dari panitia kajian, majlis taklim atau DKM masjid yang tidak memiliki pengetahuan tentang manhaj menuntut ilmu dan menuntut agar ustaznya itu cepet-cepetan khatamin cepet-cepetan ini tema ini ya, gini ya dan seterusnya. Begitulah kalau mentalnya cuma panitia, bukan mental menuntut ilmu. Ya. Membuat daurah saja misalnya, pengen cepet-cepet, biar cepet khatam, biar bergembira gitu. Enggak. Ilmunya ini di mana? Kita tuh tujuannya tuh apa dalam menuntut ilmu? Bukan khatam-khataman semata. Tapi bagaimana caranya supaya dengan uslub yang diajarkan dan metodenya, tariqatut tadrisnya itu bisa merasuk ke kalbu gitu loh, sampai ke hati. Ya. Ibaratnya ini kajian-kajian seperti ini jangkar yang membalance orang yang sedang menjadi nelayan gitu, berjalan di lautan, dibalance dia dengan manhaj. Ya.
Jadi nggak terlalu lembet juga sih, insya Allah mudah-mudahan nggak terlalu lamban. Tapi ini selalu ada peringatan di kajian-kajian kita akan al-akhta', kesalahan-kesalahan dalam menuntut ilmu. Betapa banyak penuntut ilmu yang nampak di berbagai majelis ilmu bersama penuntut ilmu lain. Namun tidak berapa lama ia mulai jarang-jarang menghadirinya. Bahkan hingga tidak terlihat lagi di majelis-majelis ilmu tersebut. Dan ini sesuatu yang Anda saksikan begitu banyak. Ya, sebelum Anda kenal saya santri, Masya Allah, ada beberapa ikhwan murid Anda yang dulunya adalah orang yang sangat giat dan getol untuk menuntut ilmu luar biasa. Tapi qadarullah, entah karena berapa hal gitu ya. Ada yang karena nikah. Dulu waktu nikah lengket dia sama Ana. Setelah nikah lupa dia sama Ana. Ada yang seperti itu. Bahkan belakangan ini juga ada yang seperti itu. Galau, terus ikut kajian-kajian Ana yang berkaitan dengan fikih keluarga tentang pernikahan. Sehabis kajian selalu beliau mendekati Ana. Dengan sopannya kemudian menjulurkan apa? Bukan menjulurkan lidah, itu ngelewek namanya. Menjulurkan makanan. Ayo Ustaz, fadol Ustaz, diambilin makanan. Yakin ada maunya. Ya, akhirnya konsultasi dia tentang kalau menikah. Setiap pertemuan habis kajian selalu beliau datang nyari saran. Ustaz gimana Ustaz ya? Ada akhwat begini-begini Ustaz. Ya Allah, antum ini. Dalam hati Ana merasa emang antum doang yang galau. Ya. Selalu konsultasi. Akhirnya Ana cari jalan, Ana berikan saran seterusnya. Ya, terus dia menyampaikan suatu hari ketika dia habis pertemuan keberapa gitu, dia menyampaikan kabar gembira kepada Ana. Ana tanya gimana kemajuannya? Ya, tadi dia tuh grogi. Apa gimana Ustaz ya? Ya antum datangin ke rumahnya langsung. Oh gitu ya Ustaz ya. Itu sampai kayak gitu nanyanya, saking nggak tahu jalan. Saking selama ini dia tersesat. Ya. Diluruskan, dilempengin, oh gitu. Akhirnya dia kemarin kabar gembira. Alhamdulillah Ustaz, pekan depan insya-Allah Ustaz. Beneran katanya cepat banget? Ya iya insya-Allah. Alhamdulillah. Udah gitu doang. Setelah itu enggak ngundang. Itu ngomong aja enggak. Fadol Ustaz pekan depan Ustaz ya tolong. Enggak ngundang. Oke lah, Anda enggak harus jadi khotib khutbah ceramah, enggak khutbah nikah enggak masalah. Ini ngomong di mana? Insya Allah pekan depan Ustaz. Alhamdulillah. Gitu doang udah. Habis itu kita berpisah seolah-olah tiada apa. Itu terasa diri amat terhina kau lakukan itu. Kurang ajar itu. Dan pekan depannya ya nikah dia dan khalas sana udah jadi ajnabi bagi dia, udah bukan siapa-siapa dia. Masya Allah. Apa dia tiba-tiba menjadi Habib ya tiba-tiba jadinya. Kemudian habis itu pekan depannya sama teman-temannya ini, mana Fulan? Anak tanya Fulan. Baru nikah Ustaz. Gak pernah lagi ikut kajian akhirnya. Anak gak tahu apa istrinya nyuruh. Jangan sama Ustaz itu. Ustaz itulah yang merekomendasikan kita. Jangan. Anak gak tahu tuh. Allahul musta'an ya. Penuntut ilmu akhirnya putus dari ilmu sama sekali. Entah itu memang karena menikah atau mungkin faktor lain, kita beri uzur lah. Ada hal-hal lain juga menuntut ilmu yang jarang terlihat di majelis ilmu karena ada live streaming misalnya. Nah, ini juga diantara penyebabnya, disebabkan karena dia berjalan di jalan yang tidak bisa dilaluinya kecuali dengan beberapa hal yang belum dimilikinya. Ini ada beberapa contoh. Abu Ja'far mengatakan, ini Abu Ja'far di sini bukan Ustadz Abu Ja'far ya. Suatu saat saya datang menemui Abu Abdullah, kemudian saya bertanya kepadanya. Ini Abu Abdullah di sini maksudnya Imam Ahmad. Maka aku bertanya kepadanya, apakah aku boleh berwudu dengan air bunga? Ma'ul warad namanya. Biasanya ada air bunga, ma'ul warad, air mawar. Ya, boleh nggak saya berwudu pakai air bunga? Kata Abu Abdullah,
la uhibbu dzalik gitu. Aku tidak menyukai hal itu. Artinya hal itu tidak boleh. Ya. Atau bisa juga bahasa beliau akrahu dzalik. Bahasa Imam Ahmad dan ulama-ulama mutaqaddimin la uhibbu dzalik atau akrahu dzalik itu biasanya artinya tidak boleh gitu. Ya. Memang nggak boleh karena air bunga itu air tahir tapi tidak mensucikan. Kemudian saya bertanya lagi, apa aku boleh berwudu dengan air kacang? Ini pertanyaan. Ini kalau mungkin antum nanya ana jawab. Antum nanya apa ngecehin ana sih sebenarnya? Air kacang tuh loh. Ada tukang kacang, rebus kacang, boleh nggak wudu pakai itu? Emang antum mau ngambil air dari situ wudu? Emang nggak cukup di kamar mandi sini, kawan? Air kacang. Kata Imam Ahmad, aku tidak menyukai hal itu. Maksudnya itu tidak boleh, tidak bisa, tidak sah. Lagi-lagi ditanya, apakah aku boleh berwudu dengan air mawar? Oke, tadi air bunga mungkin bukan ma'ul warud ya. Ma'ul zuhur gitu, air bunga pada umumnya ya. Tapi air mawar ada lagi ma'ul warud atau ma'ul wurud. Aku tidak menyukai hal itu. Itu 3 pertanyaan yang sebenarnya itu mah pertama itu gampang sekali untuk dijawab, jelas banget gitu. Kedua, ini nih kasus yang apa ya, langka gitu. Air kacang segala gitu kan. Maka tatkala aku hendak beranjak, dia memegang lengan bajuku. Jadi udah nanya 3 hal itu, mau pergi dia, dipegang sama Imam Ahmad lengan bajunya. Bentar, saya mau tanya antum, apa yang kamu baca tatkala kamu masuk masjid? Maka aku pun terdiam, nggak bisa jawab. Apa ya? Nggak tahu, wahai Imam. Lalu dia nanya lagi, Imam Ahmad nanya lagi, apa yang kau baca tatkala pas keluar masjid? Terdiam lagi, nggak bisa jawab. Kemudian dia bilang, Imam Ahmad bilang, pergi kamu, belajarlah tentang hal ini, yaitu bacaan-bacaan itu. Orang tersebut, kata penulis, telah memulai langkahnya dalam menuntut ilmu dengan bertanya tentang beberapa perkara yang boleh jadi sangat jarang dijumpai. Namun dia justru meninggalkan beberapa perkara yang lebih utama dan lebih penting untuk dikaji, yang kesehariannya untuk kebutuhan primer dia adalah zikir, dia nggak paham. Tapi untuk hal-hal yang sebenarnya hampir mustahil terjadi, dia nanya tentang hal itu. Iya, Ustaz, boleh nggak misalnya kita ketemu alien kemudian kita makan alien itu? Apa hukum makan alien, Ustaz? Ya. Terus kemudian coba tanya ke dia, antum tahu nggak 3 pertanyaan di kubur? Masya Allah, baru dengar tuh Ustaz, ilmu baru tuh. Ini bukan ilmu baru, antumnya yang bahlul. Ini bukan ilmu baru. Antum nggak usah nanya tentang alien. Iya, entah antum ngomong, apa hukum makan alien? Apa hukum makan workshop sekalian? Ya Allah, antum ini. Atau menanya, apa hukum nyemil rayap misalnya? Ya, antum ngapain? Emang antum mau nyemil rayap atau gimana? Rayap dicemil gitu. Atau Ustaz, Anda ngeliat film jadul Ustaz, ada ummahat lagi nyari kutu anaknya, pas kena bukan dipitesin malah digado Ustaz. Itu apa hukumnya Ustaz? Ya ini murid-murid kayak gini, lebih baik antum suguhkan bensin aja itu. Ya. Demikian juga pada suatu ketika ada seorang lelaki berjenggot lebat. Nah ini hati-hati nih, jenggot lebat apa ya? Sama kayak anda insyaallah. Syekhul Islam ya. Ayo yang jenggotnya lebat nih, hati-hati nih ya. Jenggot boleh lebat tapi jangan bahlul, itu aja ya. Jangan kayak profesor itu bilang apa? Makin lebat jenggotnya makin bahlul. Itu karena dia bahlul, makanya ngomong gitu ya. Ada seorang laki-laki jenggot lebat datang ke majlis Al-A'mash, salah satu ulama hadis masyhur. Laki itu bertanya kepadanya tentang perkara sepele dalam sholat, perkara yang sebenarnya semua orang tuh tahu, orang jahil aja tahu. Misalnya, ini nggak disebutkan apa pertanyaannya. Maka periwayat kisah ini mengatakan, maka Al-A'mash pun berpaling dari orang ini dan memandang kami seraya bilang, lihatlah orang ini. Jenggotnya sanggup menanggung hafalan 4.000 hadis. Akan tetapi pertanyaannya seperti pertanyaan anak SD.
anak kecil yang baru belajar di Kutab, sekolah SD tempo dulu. Jenggotnya itu seperti Syekhul Islam. Maksudnya jenggotnya itu bisa menampung hafalan 4000 hadis, bukan artinya satu helai satu hadis, bukan itu maksudnya. Antum juga menafsirkannya jangan terlalu bahlul lah. Ya, ini maksudnya jenggotnya itu udah menunjukkan dia ini syekh. Ada orang yang jenggotnya itu membuat orang tuh syekh ini. Ini Ibnu Taimiyah kedua nih. Iya. Tapi ketika antum cek seberapa otaknya, kalah sama udang. Gak punya apa-apa dia. Maka di sini ikhwan, kita tuh kadang perlu malu dengan sunnah yang kita tegakkan dari penampilan. Yaitu jenggotnya Masya Allah. Tapi ayolah, antum jangan sampai mempermalukan sunnah Nabi SAW dengan kejahilan. Lupakanlah orang-orang pemain bola yang mereka back, biasanya ada back barat itu. Back, tahu back gak ikhwan? Belakang. Bagian belakang, apa bagian belakang itu apa tuh? Ya back lah ya. Kan kalau depan tengah midfielder kan, ada penyerang. Ini back. Depannya kiper gitu kan? Iya. Belakangnya pemain tengah kan? Iya. Depannya penonton. Iya. Capek kita ngomong gitu terus. Banyak back sengaja pakai jenggotnya, ya kan? Iya, ada pemain bola namanya sama dengan nama beras, ya kan? Ramos ya, tuh pakai ini jenggot. Tanya Mas Ramos itu, Mas, antum jenggotan karena ikut sunnah Nabi? Gak ngerti dia sunnah Nabi, gak ngerti. Tapi kalau misalnya dia bertingkah konyol, misal joget TikTok misalnya, orang-orang bakal mencela sunnah gak? Enggak, karena dia memang sudah tampak, dia itu bukan karena sunnah. Lah kalau kita jenggotan karena apa? Menjaga sunnah, bukan? Menjaga sunnah. Antum menjaga sunnah, kemudian tiktokan, goyang 2 jari atau apa itu namanya. Yang sekarang dicela apa? Selain antum dicela apa? Sunnahnya. Iya. Jadi jangan nih misalnya Anda pernah ke suatu kajian ikhwan, banyak kajian Masya Allah, sebagian jenggotnya itu 4.000 hadis, sebagian jenggotnya halal musta'an, gak ada ya. Kemudian Anda tanya, coba sebutkan, jemaskan kalimat tauhid itu apa, kalimat ikhlas, kalimat tauhid, sebutkan. Gak ada yang jawab, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kalimat tauhid dan kalimat ikhlas. Ayo, sekarang di sini juga jangan-jangan nggak tahu nih ya. Ayo. 4.000 hadis ikhwan, 4 jenggotnya. La ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Terus antum kemana aja? Anda lupa waktu itu menyebutkan asar ini ya. Antum jenggot 4.000 hadis. Kalimat tauhid nggak paham, nggak bisa menjawab. Gimana? Iya. Begitu ya ikhwan. Ya jadi kalau emang kita menampakkan sunnah yang zahirah, yang orang-orang itu akan menuntut kita lebih. Ingat, orang-orang itu menuntut kita lebih dari keawaman manusia. Sehingga contohkanlah sesuatu yang relevan dengan sunnah yang kita tampakkan. Begitu, malu sama jenggot gitu. Malu sama cingkrang. Ya. Celana memang tinggi, otak jangan dangkal. Otaknya malah isbal, malah offset, gak ngerti apa-apa. Gimana? Ayolah, fahami itu ya. Insya Allah kalau ikhwan sini satu santri ngaji tiap hari, Masya Allah, ilmunya itu Masya Allah ya. Taib. Jadi di sini orang tersebut telah disebutkan oleh beberapa perkara, namun dia justru meninggalkan beberapa perkara lain yang lebih utama dan lebih penting untuk dikaji. Dan ini adalah merupakan suatu aib bagi seorang penuntut ilmu. Kalau ada yang mengatakan Al-Fatihah itu rukun atau sunnah dalam sholat, jenggot lebat, dia bilang apa? Kayaknya sunnah deh. Ya, udah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.